Lại bác. Oh begitu. Mas, ada di mana? Tadi ke Instagramnya, saya merah. Kalian itu Pak. Iya Pak. Iya. Papa tahu. Aku telan galak ya. Aku sombong. Ibu sombong. Langsung saja. Desita enggak. Aku rata go. Siapa dan bagaimana kok sampai dimaksud di sini? Mudah-mudahan cerita saya nanti ada manfaatnya buat kita semua. Yang Bathara Katong yang nama kecilnya Joko Kidul atau juga disebut Lembu Kanigoro. Beliau adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima dari Kerajaan Mojopahit. Di salah satu putra dari Brawijaya adalah beliau yang Bathara Katong. Dan kenapa kok sampai ada di Ponorogo? Ada kaitannya erat dengan nama Ponorogo, nama kota. Pada waktu Mojopahit surut, beliaunya itu masih kecil, ya sekitar umur 8 atau 10 tahun, lalu diboyong oleh kakaknya Raden Patah di Demak. Di Demak diberi ajaran-ajaran Islam, keperajaan dan lain sebagainya. Setelah beliaunya dewasa, ilmu agamanya juga sudah cukup lumayan, diutus untuk wafat dan menyiarkan agama Islam di timurnya Gunung Lawu sampai di baratnya Gunung Leh yang sebelah selatan. Nah, pada waktu itu di sini belum bernama Ponorogo, itu ada kadipaten yang dinamakan, yang bernama Kadipaten Wengker, atau juga disebut Kademangan Wengker, yang dipimpin oleh Ki Ketut Suryomalang. Waktu Ponorogonya terkenal dengan sebutan Ki Ageng Kutu. Itu masih beragama Hindu juga. Bahkan masyarakat pada saat itu masih banyak yang belum mengenal tentang agama. Tuhan itu siapa, agama itu apa, itu masih banyak yang belum. Nah, setelah yang Bathara Katong masuk di Wengker untuk masuk Islam, tidak mau, akhirnya terjadi perang. Perang pertama masih belum berhasil. Kembali lagi ke tempat semula, terus perang kedua, menyusun kekuatan untuk perang kedua. Perang kedua begitu juga masih gagal. Akhirnya beliau yang Bathara Katong itu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyepi, ya bertapa mungkin begitu, di satu tempat yang saat ini sampai sekarang namanya tempat itu diberi nama Guwo Sigolo. Guwo Sigolo itu tempatnya di belakang Sanaya negeri.
di situ minta petunjuk. Alhamdulillah bisa ketemu juga dengan kiainya yang bernama Kiai Muslim atau yang di Ponorogo dengan terkenal dengan sebutan Ki Ageng Mira. Dia makamnya di sebelah kanan. Setelah ketemu, bertemu, sebetulnya Ki Ageng Mira sendiri juga abdi dalem atau santri dari Demak pada waktu itu. Tapi sudah berangkat duluan untuk menyiarkan agama Islam. Tapi karena wongker sangat perkasa, sangat kuat sekali, akhirnya belum bisa berhasil hanya dalam lingkup yang sangat kecil sekali, yaitu di desa Nambak Duso, Kecamatan Sukoharjo. Setelah ketemu, akhirnya ketemu yang Ketua Katong, Pak Kisewati dan Ki Ageng Mira. Ketemu akhirnya diberi masukan oleh Ki Ageng Mira kalau ingin mengalahkan Ki Ketut Solo Malang kalau dengan cara tentu saja insya Allah sulit untuk berhasil. Kalau diberi syarat supaya mengabdikan diri ke Wongker. Kalau dulu namanya mengabdikan diri, kalau sekarang mungkin dia dengan bahasa sekarang mungkin menyusup. Kata politik mungkin menyusup ke sana dengan cara apa? Dia bekerja di situ, tidur di situ, segala sesuatu di situ, disuruh apapun berangkat, tapi dengan tanpa imbalan. Dilaksanakan dengan lilantan, dengan ikhlas. Ini tujuan yang sangat besar. Lalu ditanyakan di sana, tilalah kersane Gusti Allah, Ki Ketut Solo Malang itu punya free. Ketemu, karena setiap hari ketemu, setiap hari jumpa dengan beliau yang Ketua Katong, akhirnya di MK ini jatuh hati. Tapi yang Ketua Katong tidak menerima begitu saja, masih dijajaki sampai berapa besar, sampai berapa jauh jumlahnya kepada yang memutuskan untuk minta satu permintaan, yaitu supaya pusaka ayahandanya yang bernama Condong Rawi diambil di belakang dia. Ini seorang putri sudah dihadapkan permasalahan yang sangat besar sekali. Di satu sisi ayahanda, di sisi lain karena cinta. Memang kadang-kadang cinta itu bisa mengalahkan segala. Nah, demi cintanya dan juga demi kebenaran, apapun seberat apapun dilaksanakan. Betul. Akhirnya teruskan untuk mengambil pusaka ayahanda diberikan kepada beliau yang karena pusaka yang dinamakan Condong Rawi atau Puspito Rawi itu menurut cerita itu sangat luar biasa kekuatan. Bahkan mungkin sekarang cerita kita dengan itu berhenti untuk kita bisa ternak. Ini memang sangat luar biasa kekuatan pusaka. Nah, setelah yang Katong membawa pusaka, memegang pusaka Condong Rawi atau Puspito Rawi, akhirnya kembali lagi ke tempat semula, yaitu tempat yang pertama dituju, yaitu di Gelagahwangi. Gelagahwangi di sekitar ini, mungkin di SDN ke utara di sebelah sana. Kembali lagi ke Gelagahwangi untuk menyusun kekuatan. Setelah tersusun rapi dengan segala perhitungan, berangkat lagi untuk memerangi Bojonegoro. Alhamdulillah bisa berhasil, meskipun dengan susah payah, dengan beberapa waktu, beberapa hari
akhirnya berhasil juga. Ki Gedut Jaya Alam bisa dikalahkan, akhirnya meninggal, hilang sekalian jasadnya. Itu meninggalnya, hilangnya, moksonya itu di Gunung Bajing atau di Belik Bajing. Belik Bajing itu desa Bacangan, Kecamatan Sampit. Hasil akhirnya Wangker dirubah menjadi Ponorogo. Jadi tempat-tempat desa-desa yang ada di Ponorogo termasuk Keporuku, Ronowijaya dan lain sebagainya, Pogoso dan lainnya, Campurjo itu yang beri nama beliaunya yang Kedarkato pada waktu peperangan mengalahkan Ki Gedut Jaya. Akhirnya Wangker dirubah menjadi Ponorogo. Pono itu lagi Rogo itu jasa kita. Bahkan satu dengan yang lain mengartikan, memberi makna Ponorogo itu suka. Tapi kalau saya boleh mengatakan Pono itu ngerti, Rogo itu pada mungkin orang yang selalu mawas diri. Nah, untuk tahunnya sendiri yaitu tahun 1496. Itu sudah beliau yang terkata menjadi nabi-nabi terakhir. Jadi apa namanya, kesimpulannya beliau yang terkata itu cikal bakal Ponorogo, jadi yang tongkat Ponorogo, juga adipati pertama Ponorogo, juga yang membawa agama Islam. Jadi kalau kita ini mengaku masyarakat Ponorogo yang setiap hari yang kita minum airnya Ponorogo, yang kita makan hasilnya dari bumi Ponorogo, kalau kita nggak tahu tentang beliau yang buat kata, ya nggak lucu akhirnya. Ya enggak? Iya. Jadi paling tidak kita mengerti. Nah, setelah kita mengerti, kita bisa napak tilas atau ya minimal kita mendoakan beliau meskipun hanya satu abad. Demikian sedikit cerita tentang beliau yang berkata dan Ponorogo. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Ya, mungkin ada pertanyaan semua. Grebeg Suro itu yang menciptakan, kalau nggak salah pada waktu itu bupatinya Pak Subakah. Ya, itu begini awalnya. Masyarakat Ponorogo pada malam 1 Muharram, malam 1 Suro, itu masyarakat Ponorogo itu jalan terus untuk menghindari ngantuk tidur. Jadi boleh dikatakan 99 masyarakat Ponorogo pada waktu itu tidak ada yang tidur malam 1 Suro. Jadi pada waktu saya masih kecil, setiap habis maghrib udah mulai banyak yang jalan sampai habis subuh. Ya, pada waktu itu saya itu tanya sama orang tua saya, Pak, orang-orang kok pada jalan keliling Ponorogo itu sebenarnya untuk apa? Jawabnya hanya satu, supaya selamat. Saya sering tanya kepada orang-orang tua itu, jawabannya cuma satu, supaya diberi keselamatan dari Tuhan. Nah, itu pada awalnya itu. Karena setiap malam 1 Suro itu orang banyak berjalan terus ya, untuk memudahkan pengamanannya dan pemantauannya, itu awalnya diadakan apa tuh namanya, ada pertunjukan ketoprak, wayang orang, wayang kulit dan sebagainya di satu di ada pos-posnya masing-masing.
Setelah itu beberapa tahun kemudian diadakan karena menggali sejarah-sejarah begini, itu diadakan acara Grebek Suro. Grebek Suro itu perpindahan, menggambarkan perpindahan dari kota lama ke kota yang baru. Jadi pada sekitar tahun 1800-an itu pemerintahan Ponorogo yang tadinya di kota lama sini di sekitar Pasar Pon, makanya di sekitar Singosaren, Mangunsuman, Kadipaten, Patian, Setorong itu dinamakan kota lama. Nah, kota baru yaitu yang ada di itu sekitar tahun 1800 itu ada perpindahan pusat pemerintahan dari kota lama ke kota baru. Pada waktu itu bupatinya pertama yang ada di sana itu Merto Hadinegoro yang makamnya ada di Tajuk. Pada waktu itu memang sudah survei untuk mencari tempat yang lebih lapang, lebih enak, akhirnya kan di sana. Makanya di sana pada waktu itu Merto Hadinegoro itu membuat pendopo kabupaten, membuat pasar yang namanya pada waktu itu Pasar Merlung, nah sekarang Pasar Legi, terus juga masjid, yaitu masjid yang masjidnya ini masih dalam apa tuh namanya penelitian, mungkin bisa masjid Suronatan, juga bisa masjid Jamek Kauman. Terus membuat 3 bangunan, akhirnya pindah dari kota lama ke kota baru. Jadi Grebek Suro itu kaitannya adalah menggambarkan perpindahan dari kota lama ke kota baru. Nah, untuk yang dikirap itu ada 3 pusaka, yaitu 1 Songsong Tunggul Nogo, yaitu kayu, 2 tumbak Songsong Tunggul Wulung, tumbak Tunggul Nogo, dan Cinde Puspito. Itu sebetulnya itu pusakanya beliau yang betul kata setidaknya warisan dari ayahandanya. Tapi semua itu yang dibawa ke sana, yang dikira ada lintasan sejarah dan kira pusaka itu sebetulnya itu sudah duplikat dari aslinya, yang sudah ada. Kan perpindahan kota baru, kota lama ke kota baru. Itulah betulnya dengan Grebek Suro. Tapi kalau cuma diadakan apa tuh namanya kira pusaka dan lintasan sejarah kan istilahnya kurang regem. Akhirnya diadakan festival riok nasional, festival kesenian-kesenian yang lain, ada kakang sendu dan sebagainya, ini untuk menarik wisatawan dari luar. Itu yang berbeda dengan ya lagi mungkin. Teko yang salah sing jawab. Lah kan ning kene kon takon. Nah ini juga mulai tahun berapa? Suwine semua tak. Ya, lagi kan gue kan tahu terus sing duwe. Ya saporong kan sejarah ya. Ora roh. Kalau ndak ya. Kayak ramai. Kalau anak ini siapa ya? Dumpuaro. Dulu sing kaya. Mbok sembarang. Rasah ngono. kasih penin tuh yang antar gede kayak. Ya kamu. Nak jenengan nak nonton. Antar gede resu. Apa kami? Mangga betul ya.
Ya, Sumatera enggak ada. Biji Dalam macane lha iku macane ngene. macane sama gunung lho. Ndak. Sakit tahu kan, Bu? Itu 35 juta tuh sekali kirim. Isinya iya. Empat ratus kali 8.000. Dulunya saja. Halo. Kalau pengen tadi boleh.